musik nasional. Seperti yang tadi sudah kita tanyakan kepada Andre Taulani. Ya. Sekali lagi semoga Hari Musik Nasional ini menjadi sebuah tonggak. Trigger agar musik Indonesia jauh semakin baik. Hari Musik Nasional ini jatuh pada 9 Maret ditetapkan oleh Bapak Presiden, oleh mantan Presiden kita. Dulu waktu itu Presiden, sekarang udah mantan Presiden ya. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini tahun 2003. Ya, melalui Kepres nomor 10 tahun 2003 Hari Musik Nasional ditetapkan pada tanggal 9 Maret. Karena 9 Maret merupakan tanggal kelahiran Wage Rudolf Supratman. Penetapan ini ditujukan sebagai upaya meningkatkan apresiasi terhadap musik nasional. Kenapa nggak 15 Maret ya? Kenapa itu? Itu barengan sama Desta ulang tahun tuh. Ya, 15 Maret ya. Ada surprise ya? Hah? Ada surprise ya? Enggak cuma bilang doang. Oh, kirain mau disurprisein. Nanti 15 Maret tunggu ya. Ada surprise buat aku, ya kan? Mudah-mudahan. Surprise bilang sendiri. Kita coba tanyakan ke masyarakat. Pada tahu nggak ya kira-kira kalau 9 Maret ini adalah Hari Musik Nasional? Nah. Ini dia. Sebelumnya gue nggak tahu, di Twitter udah ada yang ngomongin Hari Musik tanggal 9, di radio juga ada. Pastinya nggak tahu. Nggak bisa gue, karena yang membawa gue sampai dengan sekarang itu awalnya semua gara-gara musik. Nggak sepi dong, nanti nggak ada kerjaan buat yang didengar-dengar gitu. Masa dengerin jangkrik? Ya banyak yang tahu juga Desta. Ya banyak yang tahu lah, karena kan musik sudah menjadi apa ya, semacam makanan jiwa juga buat kita, ya kan? Gue demen kalau udah kata-kata makanan jiwa Iya, keluar. karena itu bisa memberikan kita macam-macam. Stres bisa diobati karena musik, ya kan? Waduh, betul. Terus kalau misalnya, ya itulah. Ya, Katanya macam-macam berarti kan banyak. Ya, saking banyaknya saya nggak bisa menjabarkan satu persatu. Ya. Udahlah, pakarnya aja mendingan kita undang ke sini. Ini dia, Adi Aman. Ya, makasih. Iya, iya. Silakan Mas Adi. Duduk, Mas. Gayanya tuh ya. Apa? Kompresor banget ya. Gerakan apa? Bentar Mas ini. Mas, ini gerakan apa Mas? Ayo. Bukan sebagai konduktor tahu dong, ya kan? Gerakan apa? Hah? Itu gerakan office boy bersihin jendela. Oh iya benar. Pinter ya. Mas Adi pinter loh, hebat. Jangan-jangan kamu bisa jawab pertanyaan saya ya? Iya. Nanya sama dia. Dia kan udah jelas kompresor. Kompresor. Kok kompresor? Konduktor. Ini dari Twitter Mas Adi, pembajakan adalah masalah yang sangat sudah memprihatinkan. Silakan bisa. Memprihatinkan Mas. Ya. Ini tanggal 9 tepat hari ini, tanggal 9 Maret, Hari Musik Nasional. Pasti Mas Adi udah tahu lah ya. Apa sih isu-isu utama musik Indonesia sekarang Mas, menurut Mas Adi? Masalah yang utama pembajakan. Bagaimana? Jadi kayak korupsi ya, pembajakan jadi susah, udah mengakar gitu Mas. Betul. Nah itu yang kedua juga itu kan pembajakan hubungannya ke karya yang dijual dalam bentuk fisik. Iya. Yang dalam bentuk fisik yang harusnya dijual harga misalnya 100.000 bisa jadi 2.000 perak di bawah gitu ya. Nah, kemudian yang non fisik juga artinya performing rights. Misalnya seseorang udah bikin karya. Nah, karyanya itu akhirnya dipakai di hotel, di restoran, di karaoke, di TV segala macam. Itu harusnya mereka membayar. Harusnya bayar itu. Ke lembaga manajemen kolektif. Di sini kan ada KCI, ada WAMI, ada RAI gitu ya. Nah, ini masih jauh, kita yang penduduknya jauh lebih banyak, penghasilannya dibanding itu, dibanding negara Malaysia misalnya, kita kalah jauh. Oh iya. Kita, aduh ilah, nah itulah masalah yang belum dioptimalkan. Aku potong sedikit gitu. Mas. Ini aja nih, misalkan di kafe, sebuah kafe kita bilang di daerah Kemang misalkan, dia ada home band-nya. Ya. Home band-nya main misalkan lagu Viera, tapi di versi beda lah. Lu nyindir Royal Music ya? Bukan. Dia kan main di Kemang. Main di Kemang bawain lagu-lagu orang. Iya. Ditanyain sekalian aja ya. Misalkan gitu. Mereka tuh harus bayar bandnya atau kafenya. Bukan bandnya, pengelola si kafenya. Tapi itu harus bayar. Harus. Even udah dirombak, udah di... Tetap, kan lagunya. Lagunya. Tolong diperhatikan ya. Ini alhamdulillah pemerintah baru membereskan hal ini, hak cipta barusan disempurnakan tahun lalu. Dengan adanya Mas Triawan ini membantu nggak untuk Itu pastinya mudah-mudahan ada pasukan anti pembajakan, mudah-mudahan kita amin, berharap amin, gitu. amin. Dan kemudian untuk membereskan royalti dari performing rights ini
ini juga ada LMKN yang baru dibuat dibantu oleh pemerintah gitu. Oke. Nah, ini mudah-mudahan nantinya Ya. akan lebih baik lah. Amin, Sebetulnya amin. Itu dia tuh. ini juga memang karena permasalahan musik di Indonesia ini kan memang agak sedikit apa ya, jadi susah untuk diatasi ya. Benar. Ya, Itulah dia kenapa kita juga keluar dari Club Etis karena itu. Akhirnya kita nggak mau lagi. Karena dipecat. Oh iya ya. Oh iya. Itu Vincent enak aja. Gue mau dikeluarin beda. dong. Musisi ini musisi. Sama aja. Dulu musisi mas dulu. Sekarang juga sekali musisi tetap musisi. Betul. Oh iya sih. Selalu menjadi, nggak ada mantan musisi mas ya? Nggak ada. Ada. Kita ada ini nih. Ini ada tentang evolusi musik Indonesia. Iya. Ada videonya. Dari era-era zaman dulu sampai Dari sekarang. era 70-an sampai masa kini. Ini dia. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Ku telepon di rumahmu. Sedang apa sayang? Aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Bukan tantanku, hentikan langkahku. Saya sudah semua berlalu. Bila hujan menghapus jejakmu. My curves, Coke bottle. I see you looking at my curves, Coke bottle. I got that bounce, I'm bouncing, pluck me like a rubber band. I got that bounce, I'm bouncing, pluck me like a rubber band. I see you looking at my curves, Coke bottle. I see you looking at my curves, Coke bottle. I got that bounce, I'm bouncing, pluck me like a rubber band. I got that bounce, I'm bouncing, pluck me like a rubber band. Itu dia. Kalau Mas Adi ini mengalami masa yang di 70-an, 80-an, 90-an atau 2000-an ya Mas ya? Aku mulai di 80-an awal. 80-an awal. Itu waktu itu garap Vina, Panduwinata, Utha Likumahua, termasuk Chrisye. Ini gerakan apa yo? Enggak, tebak gerakan. Oh, gerakan lagi. Tebak gerakan doang. Gerakan kesel. Oh, gerakan kesel. Ngomong-ngomong soal musik ini ya. Ini ada fun fact yang akan disampaikan oleh Hesti HP, ya. Silakan Mbak Hesti HP. Karena dia HP. Ini, Mbak. Baiklah, ada fakta-fakta yang sangat menarik mengenai musik yang ternyata bisa meringankan pikiran atau jiwa seseorang. Yang pertama adalah, apakah Anda sedang merasa stres seperti dua orang ini? Tenang, saya punya solusinya. Untuk menghilangkan stres, Anda cukup mendengarkan lagunya Adele, Someone Like You, atau lagunya Muse, Unintended. Lagunya memang mellow, tapi ternyata berdasarkan hasil penelitian di University di Berlin, lagu-lagu mellow dan bertema sedih justru dapat membantu memperbaiki kondisi emosional seseorang, membuatnya merasa tenang dan membangkitkan nostalgia. Baiklah, apakah Anda merasakan stres atau takut yang berlebihan saat berpergian menggunakan pesawat terbang? Seperti dua orang ini? Jangan khawatir. Anda dapat mengatasinya dengan mendengarkan lagu-lagu seperti Coldplay Paradise, Enya Orinoco Flow, dan Adele-nya Someone Like You juga. Karena dari hasil penelitian dokter Becky Spellman di Inggris, lagu-lagu ini terbukti dapat merangsang bagian otak yang bertanggung jawab untuk rasa stres dan juga gugup, sehingga membantu menekan rasa takut Anda. Apakah Anda juga sedang merasa kehabisan ide, merasa kurang kreatif? Nah, seperti orang ini.
Anda merasa kurang kreatif, segera dengarkan lagu rap. Menurut penelitian di National Institute of Deafness dan Other Communication Disorders, lagu rap dan menyanyikan ataupun mendengarkan lagu rap itu dapat meningkatkan aktivitas otak pada bagian yang berkaitan dengan motivasi, aksi, bahasa, emosi, dan juga kemampuan motorik. Jadi memang musik itu banyak sekali gunanya. That's all. Cukup sekian. Terima kasih. Luar biasa. Oke, mungkin udah sering kalau setiap hari musik nasional mungkin selalu ditanyakan hal ini ya. Cuma mungkin kalau misal dari Mas Adi kira-kira di hari musik nasional ini Mas, yang pertama-tama mungkin harus diperbaiki kali ya. Dari biar semuanya para musisi juga sekarang kayaknya musisi kok Lagi mikirnya- tenggelam lagi. Iya, kayak enakan live lah daripada bikin album. Ada yang bilang kayak gitu juga. Ya itulah semua unsur harus dibenahi. Kalau kita lihat seperti Korea Selatan misalnya, di tuan rumah sendiri bahkan dia bisa bikin tren K-pop negara gitu. Ya bukan upaya musisinya atau senimannya aja, tetapi dari pemerintah, regulator dan sebagainya harus memberikan dorongan ke arah situ. Kita berharap banyak dari Badan Ekonomi Kreatif ini, mudah-mudahan mereka bisa mendorong munculnya kegairahan seperti di Korea Selatan. Amin. Amin. Pak Triawan semoga bisa memperbaiki nasib musisi kita biar Iya, terus berkarya tanpa melihat hal-hal yang lainnya. Dan Pak Presiden juga dong. Iya, Pak kan? Ya, terima kasih Mas Adi Mas kalau begitu ya. Sukses sekali Salam lagi. buat Kevin Makasih, dan Desra. juga Mbak Memes ya. Terima kasih. Thank you. Ya, kalau gitu terima kasih, nanti kita akan kembali lagi tetap di Tonight Show. Tapi sebentar, busurnya jangan kebalik. Oh iya, nggak boleh. Kebalik, benar posisinya. Ngeri nih, gue bener-bener ngeri nih.